perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidup. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Saya undang dengan kasih kita semua untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidup. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Sama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Bersama serukan, ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Siap melompat buat Tuhan, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan, haleluya, haleluya, haleluya. Bersama serukan, haleluya, haleluya, haleluya. Suara kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita satukan hati kita pagi hari ini. Kami datang dengan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Kami memerlukan pribadi-Mu Tuhan di tempat ini. Sebab besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Mengakhiri tahun 2024 Tuhan. Begitu banyak perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan luar biasa dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau datang di rumah-Mu. Kami mau menghampiri hadirat Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Bekerjalah di tempat ini Roh Kudus. Kau melawat setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Haleluya, terima kasih Tuhan. Untuk penyertaan Tuhan di setiap musim hidup kami. Besar kasih setia
setiamu bagi kami. Di setiap musim Engkau menyertai. Tak pernah Engkau berubah, tak pernah Kau ingkari. Semua janji-Mu pun tergenapi. Perkenanan-Mu Tuhan atas kami begitu luar biasa berarti. Tak pernah Engkau tinggalkan, tak pernah Kau ingkari. Semua rancangan-Mu tergenapi. Kami mau hidup untuk menyembah-Mu. Kami saksikan kebaikan-Mu di setiap keadaan. Kesetiaan-Mu kekal. Yesus, Kau baik di sepanjang waktu. Terkagum akan indahnya setiamu yang telah terbukti sepanjang waktu. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan, semuanya ada hanya karena-Mu. Kami mau hidup untuk menyembah-Mu. Kami saksikan kebaikan-Mu di setiap keadaan. Kesetiaan-Mu kekal. Yesus, Kau baik di sepanjang waktu. Haleluya, Kau berbesar. Haleluya, Kau berkuasa. Kemuliaan dicurahkan, kemuliaan Kau berikan. Haleluya, Kau berbesar. Haleluya, Kau berkuasa. Kemuliaan dicurahkan, kemenangan Kau berikan. Kami mau hidup untuk menyembah-Mu. Kami saksikan kebaikan-Mu di setiap keadaan. Kesetiaan-Mu kekal. Yesus, Kau baik di sepanjang waktu. Kami mau hidup untuk menyembah-Mu. Kami saksikan kebaikan-Mu di setiap keadaan. Kesetiaan-Mu kekal. Yesus, Kau baik di sepanjang waktu. Kami mau hidup untuk menyembah.
tahun ini bukan karena kuat dan gagahnya kami Tuhan, bukan karena kehebatan kami, tapi semua karena kehebatan dan kesetiaan Tuhan di dalam setiap musim hidup kami. Engkau baik Tuhan, Engkau setia di sepanjang hidupku. Kami mau katakan Engkau baik, selamanya Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur punya Engkau, Bapa yang setia, Bapa yang mulia. Ini hati kami Tuhan, ini segenap hidup kami. Kami bawa kepadamu, sungguh besar kasih setiamu Tuhan, besar anugerahmu Tuhan, besar kesetiaanmu. Kami katakan Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Dulu sekarang dan selamanya Engkau tetap Tuhan, Engkau tetap Allah. Kami percaya hanya kepadamu Tuhan, hanya Engkau Allah yang terbesar, hanya Engkau yang berkuasa. Terimalah sembah kami Tuhan, terimalah syukur kami Tuhan, sebab Engkau baik, Engkau baik selamanya Tuhan. Yalah rabasyik, yalah rabata karabasyik, yalah rabasyik. Engkau begitu baik Tuhan. I love you Lord, oh your mercy never fails me. In all my days I've been held in your hand, from the moment that I wake up until I lay my head, and I will see of the goodness of God. Sama-sama serukan. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. In every breath that I am able, oh I will see of the goodness of God. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus, supaya merasakan kesetiaan Tuhan. I love your voice. You have led me through the fire.
yang merasakan kesetiaan Tuhan di sepanjang tahun ini, katakan, Tuhan Yesus Engkau baik. Katakan, Tuhan Yesus Engkau begitu baik. Sekali lagi, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan Yesus Engkau setia. Selama hidupku baik, di setiap nafasku ku nyanyikan kebaikan-Mu. Oh
begitu besar di dalam kehidupan kita. Amin. Sekali lagi. Kasih setiamu besar selamanya. Mari jemaat Tuhan. Kasih setiamu besar selamanya. Sekali lagi, katakan kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Sorak yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sampai dengan saat ini, kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Mari bersama-sama di hadapan Tuhan kita menaikkan pujian kita. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan. Mari biarlah berkat Tuhan turun atas setiap kita. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda. Kesetiaanmu kau limpahkan lagi. Sadukan tak berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Bersama dengan iman katakan, dari hari ke hari tak pernah terbatalkan. Berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Musik memuji Tuhan. Sama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Sama dengan iman katakan, tak berkesudahan. Kasih setiamu rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Tak berkesudahan. Kasih setiamu, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Saya persilakan Bapak Saudara untuk duduk kembali. Sambil pengumuman persembahan boleh dijalankan. Yang pertama kami sampaikan bagi setiap jemaat Tuhan bahwa ibadah doa yang setiap hari Senin, Rabu dan Kamis
sepanjang minggu ini itu ditiadakan. Kemudian ibadah kaum wanita, ibadah pujian penyembahan, dan ibadah Prime Youth untuk minggu ini semuanya ditiadakan. Jadi mohon perhatian bagi setiap jemaat Tuhan. Kami juga menyampaikan bahwa untuk ibadah tutup buka tahun akan dilaksanakan di tanggal 31 Desember jam 6 sore. Jadi perhatian buat setiap jemaat Tuhan bahwa ibadah tutup buka tahun akan dilaksanakan di tanggal 31 jam 6 sore. Untuk Sunday service di minggu depan itu hanya berlangsung satu kali ibadah, itu hanya ibadah pagi saja jam 9 pagi. Oke, puji Tuhan. Kami juga mengucapkan selamat datang, selamat bergabung bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin baru pertama kali hadir datang beribadah di tempat ini. Kami mengundang dengan kasih biarlah kita boleh sama-sama bertumbuh dan berbuah-buah di tempat ini. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya Yesus Tuhan. Tuhan Yesus bersama katakan, walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sampai di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidup
Hanya Engkau Yesus satu-satunya pengharapan kami. Dunia boleh berubah, dunia boleh bergoncang, tetapi kerajaan Allah tetap untuk selama-lamanya. Biarlah kami selalu terhubung dengan Engkau Tuhan, untuk mengalami kasih karunia demi kasih karunia-Mu. Dan kami boleh bertumbuh dan berbuah-buah di dalam Engkau. Ajarlah kami Tuhan, bukan hanya sebagai pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu. Karena kami percaya Tuhan, setiap kata dari kebenaran firman-Mu ada kuasa Allah menyertai, yang sanggup untuk mengubah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah pengurapan-Mu tetap ada untuk kami. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang percaya dan mengasihi Tuhan, mari kita bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Shalom semuanya. Shalom. Saya percaya kita semua sudah sarapan. Harusnya semangat. Ya. Shalom. Ya, puji Tuhan. Selamat datang. Ya, bagi Bapak Ibu yang merayakannya, sekalipun kita sudah merayakan kemarin tanggal 25, tetapi tidak ada salahnya sekali lagi saya mengucapkan selamat Natal dan selamat menyambut tahun yang baru. Tidak terasa kita sudah ada di minggu terakhir ya di tahun 2024 ini, dan saya percaya bahwa banyak hal yang telah kita lalui bersama dengan Tuhan. Tetapi satu hal yang saya tahu betul, bahwa kasih setia Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya tahu bahwa jemaat Tuhan banyak yang pergi liburan ya, karena mungkin mau merayakan tahun baru di tempat lain. Ya, tapi kita yang ada di tempat ini, mari kita fokuskan hati kita untuk firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Nah, saya ingin membagikan satu kebenaran firman Tuhan yang kita akan sama-sama baca, cukup panjang. Tapi biarlah kita belajar. Di dalam Matius pasal 14 ayat yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-33, kita akan baca secara bergantian. Saya ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara ayat yang ganjil. Ya, kita mulai ya. Perikopnya berjudul Yesus berjalan di atas air. Ya, puji Tuhan. Bagi kebanyakan orang, mana mungkin manusia bisa berjalan di atas air. Apalagi kalau airnya itu sedang mengalami goncangan. Ya, sedang ada ombak yang besar. Mana bisa seorang manusia bisa berjalan di atas air. Tapi buktinya Yesus bisa berjalan di atas air. Ya. Nah, saya mulai di ayat yang genap, ayat 22. Saudara membacanya di ayat yang ganjil. Ya, saya mulai. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Ayat 23. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin syakal. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" lalu berteriak-teriak karena takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air."
Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda bersama. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Puji Tuhan. Nah, dikisahkan begini, bahwa sesudah itu Yesus menyuruh murid-muridnya. Sesudah apa, saudaraku? Nah, ini perlu kita tahu dulu flashbacknya, kenapa sampai Yesus menyuruh murid-murid untuk mendahulinya. Nah, kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, di situ Yesus baru saja mengadakan mujizat yang spektakuler. Bagi hitung-hitungan matematika tidak masuk akal. Di sini membuktikan bahwa Allah kita adalah Allah yang melampaui cara berpikir kita manusia. Bagaimana mungkin hanya dengan 2 ekor ikan dan 5 ketur roti bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki, tidak terhitung wanita dan anak-anak? Bagaimana bisa? Coba bayangkan, ikan sebesar apa yang mampu memberi makan 5.000 orang? Tidak ada. Dan saya tahu bahwa ikan ini adalah ikan yang kecil. Tetapi perhatikan, sekalipun ikan itu kecil, kalau kita persembahkan di hadapan Tuhan, akan menjadi sesuatu yang besar. Ya. Karena kenapa? Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang tidak terbatas kuasanya. Nah, karena itu Tuhan telah menyatakan mujizatnya kepada mereka semuanya. Karena hari sudah malam, maka Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk segera mendahuluinya ke seberang. Artinya, waktu Yesus menyuruh murid-murid mendahulinya ke seberang, Yesus ada bersama dengan mereka atau tidak? Ada? Ada atau tidak? Misalnya, saya menyuruh seseorang, kamu pergi ke sana, berarti saya ikut atau enggak? Enggak kan? Sepakat? Tidak. Berarti waktu murid-murid naik ke perahu, Yesus tidak sedang ada bersama dengan mereka. Setuju? Oke? Nah, kemudian di orang banyak, Yesus menyuruh mereka pulang. Saudara, kalau di ayat 22 kita baca ini, sebenarnya kita mendapati ada 2 golongan orang yang mengikut Kristus. Betul enggak? Yang satu dikatakan sebagai murid, yang satu dikatakan sebagai orang banyak. Nah, saudara dan saya yang datang ke tempat ini, saudara termasuk golongan yang mana? Orang banyak atau sebagai murid? Kalau sebagai murid, kita harus bisa belajar dan diajar. Itu murid. Dan murid itu selalu mau dekat dengan gurunya. Tetapi kalau orang kebanyakan, maaf, datang dan pergi. Itu orang banyak. Dan orang banyak itu cuma satu, dia mau datang ke gereja karena apa? Bisa saja karena ada masalah, karena ada pergumulan. Tetapi karena dia tidak mau mengenal Tuhan lebih lagi. Artinya saudaraku, banyak orang datang ke gereja hanya karena kebutuhannya. Kebutuhan jasmani. Banyak orang datang ke gereja hanya karena berkatnya. Berapa banyak di antara Bapak Ibu yang mau berkat Tuhan? Kalau murid tidak berpikir untuk berkat lebih dahulu, tetapi dia mau lebih dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita selama ini datang beribadah karena kita rindu makin hari
makin dekat, makin mengenal siapa Yesus dalam hidup kita. Atau cuma sekedar karena keperluan, karena berkatnya. Makanya tidak heran kebanyakan orang ketika terjadi trouble dalam hidupnya, dia kecewa, dia lari, dia tinggalkan Tuhan. Karena kenapa? Yang dia butuhkan hanya berkat Tuhan, bukan pribadi Tuhan. Tetapi murid, dia tidak mengejar hal-hal yang jasmani, tetapi pengejarannya adalah pribadi Yesus. Haleluya. Nah, waktu murid-murid diperintahkan oleh Yesus untuk segera mendahuluinya, di tengah perjalanan mereka, tiba-tiba terjadi masalah. Masalahnya disebut dengan angin sakal, badai. Nah, angin sakal itu adalah angin yang melawan arah kita. Jadi dia langsung dari depan menghantam kita. Sehingga murid-murid wajar kalau dia dalam keadaan yang sangat panik. Dia sangat kacau. Saudara, saya tidak tahu hari-hari ini, di menjelang hari-hari kita meninggalkan tahun 2024, Bapak Ibu sedang berhadapan dengan badai apa dalam kehidupanmu? Bisa saja engkau sedang berhadapan dengan badai di dalam keluargamu, dalam nikah rumah tanggamu. Bisa saja engkau sedang berhadapan dengan badai di dalam hal finansialmu, keuanganmu. Bisa saja engkau sedang berhadapan dengan badai yang namanya yang sedang menghantam kesehatanmu. Banyak macam. Tetapi badai itu akan membuat saudara menjadi takut. Tetapi hari ini kita belajar sesuatu. Ya. Murid-murid, artinya saudaraku, orang Kristen tanpa badai, saya perlu mempertanyakan kekristenannya. Sebab kekristenan itu identik dengan pergumulan. Identik. Firman Tuhan berkata, kalau engkau mau mengikut aku, engkau harus menyangkal diri dan pikul salib setiap hari. Artinya, setiap saat masalah akan datang dalam kehidupan kita. Tetapi bagi orang luar, masalah merupakan momok bagi mereka. Tetapi bagi kita, masalah justru itu adalah berkat yang datangnya dari Tuhan. Ya. Nanti kita akan belajar. Kenapa kok bisa badai yang melanda murid-murid dikatakan jadi berkat. Ya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah mereka sudah bersusah payah menghadapi badai, gelombang apa di dalam ketakutannya, bayangkan di tengah kepanikan, di tengah-tengah ketakutan, di malam gelap gulita, sedang berhadapan dengan angin sakal, gelombang yang besar. Siapa yang tidak takut? Karena kenapa? Siapa yang bisa menolong mereka? Tidak hanya sampai di situ. Bayangkan di tengah-tengah laut, ya, yang sedang bergemuruh, yang sedang bergelora. Tiba-tiba muncul sesosok bayangan. Dan wajar kalau murid-murid mengira bahwa itu hantu. Bayangkan saudaraku, kalau saudara ada bersama dengan murid-murid pada waktu itu. Kira-kira ketakutan seperti apa yang sedang melanda kehidupanmu? Otomatis pikiran kita jadi kacau. Kita tidak tahu lagi harus berbuat bagaimana. Bapak Ibu, bukankah seringkali terjadi dalam kehidupan kita, waktu sedang terjadi masalah besar dalam kehidupan kita, kita tidak tahu harus berpikir apa lagi. Kita tidak tahu kita harus meminta pertolongan kepada siapa lagi. Saudara, terkadang Tuhan mengizinkan badai itu terjadi atas hidup kita, dan seakan-akan tidak ada jalan keluar bagi Bapak Ibu. Tetapi percayalah, selalu ada jalan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Nah, kita akan sama-sama belajar saudaraku.
Di tengah-tengah kepanikan mereka, di tengah-tengah ketakutan yang amat sangat yang sedang dialami oleh murid-murid pada waktu itu, Yesus datang menghampiri mereka dan berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara, kalau kita belajari di dalam Markus pasal yang keempat, murid-murid juga pernah mengalami badai yang sama. Tetapi hari itu Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Dan Yesus berkata kepada angin ribut itu, diam, tenanglah. Mungkin kita bisa berkata, iya waktu itu saya ada bersama-sama dengan Yesus. Saya wajar dong meminta pertolongan dari Yesus. Tapi sekarang murid-murid tanpa Yesus, dia mau minta pertolongan kepada siapa? Tidak mungkin kan? Yesus sedang berdoa di atas bukit. Mereka sedang ada di tengah-tengah laut. Sedang dalam goncangan yang hebat. Bagaimana bisa dia minta tolong? Nah saudara, kalau kita akan baca di dalam Markus ya, supaya menjadi satu perbandingan buat kita. Markus ayatnya yang Markus 4 ayat yang ke-35 lebih dahulu, saya lompat-lompat ya. Dikatakan pada hari itu waktu hari sudah petang, artinya menjelang malam. Kasusnya sama. Ya. Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Artinya saat itu kejadian pertama, Yesus ada bersama-sama dengan mereka di atas laut, di atas perahu. Hanya waktu itu Yesus sedang tertidur. Dan murid-murid sedang diterpa oleh badai. Nah, kemudian kita lompat ya. Di ayat 37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Sama, badainya sama. Ya kan? Badainya sama. Gelombangnya sama. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa." Wajar kalau mereka berpikir, orang yang sedang dalam keadaan kalut, orang yang sedang ada di dalam pemikirannya yang rumit karena suatu pergumulan, dia selalu membayangkan masalah ini adalah masalah yang sangat berat. Masalah ini adalah masalah yang bagi mereka murid-murid celaka, kematian. Itu. Ya. Nah, kemudian dikatakan begini. Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Tetapi di dalam kejadian yang kedua, apakah Yesus menghardik badai? Ada? Yang Yesus katakan waktu Yesus menghampiri murid-murid yang sedang dalam ketakutan, dia cuma berkata apa? Yesus bukan berkata kepada badai, angin dan gelombang, tetapi dia sedang berkata kepada murid-muridnya, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Pelajaran apa yang bisa kita petik dari peristiwa yang kedua? Seharusnya peristiwa pertama wajar kalau mereka ketakutan. Tetapi waktu mengalami peristiwa yang kedua, peristiwa yang sama, harusnya murid-murid bisa lebih tenang. Karena kenapa? Sudah pernah mengalami. Betul enggak? Orang yang sudah berkali-kali pernah mengalami masalah yang sama, dia akan menghadapinya dengan tenang. Betul? Karena kenapa? Sudah terbiasa. Makanya jangan heran kalau Rasul Paulus berkata di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatanmu.
Dan apabila kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Dia Allah yang setia. Kenapa kita dikatakan dapat menanggung? Karena kita sudah terlatih. Karena kita ini sudah mahir di dalam masalah yang sama. Betul enggak? Iya kan? Harusnya murid-murid sudah pernah diingatkan. Oh, pernah saya mengalami peristiwa ini. Dan saya percaya Tuhan akan tetap ada untuk menolong saya. Pelajarannya begini saudaraku. Bukan soal Yesus ada bersama dengan mereka atau tidak. Bukan juga soal seberapa besar badai yang sedang mereka hadapi. Tetapi persoalannya adalah adakah kita tetap mempercayai Tuhan ketika kita menghadapi badai yang sama. Jadi bukan soal ada tidaknya Yesus, bukan soal besar kecilnya masalah yang kita hadapi, tetapi persoalannya adalah adakah kita tetap mempercayai Tuhan. Sebab Yesus menegur mereka, mengapa kamu kurang percaya? Mengapa kamu bimbang? Persoalannya adalah begini saudaraku, bahwa ketika kita menghadapi satu masalah seringkali kita kurang mempercayai Tuhan. Yang banyak kali kita lakukan adalah kita melakukan segala sesuatu dengan kekuatan kita tanpa Tuhan. Itu. Sehingga jangan heran ketika di tengah-tengah masalah yang kita hadapi dengan segala kemampuan kekuatan kita, kita berusaha dan kita stuck di situ, kita berhenti di situ, kita kecewa di situ, kita takut di situ, kita khawatir dan cemas. Karena kita tidak melibatkan Tuhan, kita tidak mempercayai Tuhan. Jadi pelajaran yang pertama saudaraku, pelajaran tentang badai ini mengajar kepada kita. Melalui badai, Tuhan mau mengajar kita. Apakah kita mau mengenali Dia dengan baik melalui badai. Karena terkadang Tuhan berbicara melalui badai. Saya banyak kali menemukan orang, ya, orang yang kami layani. Dia itu sedang mengalami trouble. Apakah dia itu kecelakaan, apakah dia itu karena bangkrut, apakah karena pernikahan atau segala macam. Bagi mereka tidak ada harapan untuk bisa mengalami suatu perubahan. Karena mereka berpikir tidak mungkin bisa selesai. Tetapi saya katakan kepada mereka, bagi manusia memang tidak mungkin. Tetapi kita punya Allah yang tidak terbatas kuasanya. Dan Dia tetap Tuhan yang masih mampu dan sanggup untuk menolong kehidupan kita. Dan akhirnya setelah saya pelajari kehidupan mereka yang mengalami trouble ini, justru Tuhan banyak berbicara melalui badai. Kenapa? Bisa saja badai itu datang dalam hidup kita sebagai bentuk teguran dari Tuhan. Bisa saja badai itu datang menerpa kita karena kita selama ini begitu jauh dari Dia. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita meninggalkan tahun 2024 dan memasuki tahun 2025, marilah kita meninggalkan cara-cara hidup kita yang lama. Dan semakin mendekatkan hidup kita hanya kepada Dia, semakin mengenali siapa Dia. Sehingga apapun yang terjadi di tahun yang depan, kita tidak perlu takut. Karena yang bersama dengan kita, kuasa dan kekuatannya melampaui segala sesuatu yang bisa terjadi di tahun yang akan datang. Ya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, yang kedua, itu pelajaran pertama. Bahwa di dalam badai kita bisa lebih mengenali siapa Tuhan kita. Yang kedua saudaraku, kenapa seringkali banyak kita menjadi takut ketika badai terjadi dalam hidup kita? Karena yang menjadi fokus kita bukan lagi kepada Tuhan, tetapi kepada badai itu.
Berapa banyak masalah kecil sebenarnya bisa menjadi masalah yang begitu besar. Karena kita terlampau fokus kepada masalah itu. Saudara, ini bukan pamer ya, enggak. HP ini kalau Bapak Ibu tergolong besar atau kecil? Besar. Yang katakan besar, angkat tangan. Yang mengatakan HP ini kecil, coba angkat tangan. Yang kecil, 1, 2, 3, 4. Yang besar, yang tidak berkata apa-apa, apa maunya? Saudara, sebenarnya HP ini tergolong kecil. Kenapa saya katakan tergolong kecil? Karena masih bisa ada dalam genggaman Bapak Ibu. Betul enggak? Betul ya? Nah, HP ini kenapa bisa terlihat lebih besar padahal dia kecil? HP-nya sama dong, tidak berubah. Tetapi kenapa HP ini bisa menjadi sesuatu yang besar? Padahal kenyataannya HP ini kecil. Begini saudaraku, sama dengan masalah badai yang sedang terjadi dalam hidup kita. Badai itu sebenarnya adalah badai yang kecil. Setuju? Bingung Pak? Ya. Badai itu sebenarnya sesuatu yang kecil. Tetapi kenapa badai itu bisa menjadi besar? Masalah itu bisa menjadi besar dalam kehidupan kita. Karena fokus kita kepada ini. Coba kalau kita tatap terus, kita fokus terus. Yang samping kiri kanan kita terlihat apa enggak? Tidak. HP berubah? Enggak. Nah karena itu Bapak Ibu, ketika kita sedang menghadapi badai dalam hidup kita, apapun itu bentuknya, sebenarnya badai itu adalah badai yang kecil. Tapi kenapa dia bisa menjadi besar? Karena perhatian kita, fokus kita, pandangan kita tertuju kepada badai itu. Sehingga badai itu menutupi seluruh pandangan kita. Sehingga kita tidak lagi memperhatikan bahwa ada kuasa Allah yang bekerja dalam kehidupan kita. Bisa mengerti? Karena itu saudaraku, Tuhan mengajarkan kepada kita, waktu kita sedang mengalami badai, waktu kita sedang mengalami masalah, kesulitan, tekanan apapun juga, jangan fokuskan perhatianmu kepada masalah itu, tapi fokuslah kepada Allah yang tidak terbatas kuasanya. Maka Dia akan sanggup untuk menolong kita. Haleluya. Bisa mengerti? Kalau bisa mengerti selega. Kalau tidak, saya akan terus ulang dan saya tidak tahu kapan kita pulang. Ya? Oke? Jadi lebih baik setuju. Haleluya. Ya. Jadi saudaraku, di sini Tuhan sedang mengajar kita. Makanya Dia berkata, tenanglah, aku ini. Artinya saudaraku, Tuhan tahu bahwa fokus murid-murid pada waktu itu bukan kepada Yesus. Saya mau tanya, siapa punya pemilik toko di sini? Yang punya toko? 1, 2, atau pemilik perusahaan lah? Ada? Saya mau tanya, tentu kan punya karyawan Pak ya? Punya. Pak siapa namanya? Bisa naik di sini Pak? Bisa naik? Yang Bapak yang kacamata ini. Minta tolong ya. Nah, supaya urapannya mengalir. Berbahagialah orang yang diundang ke dalam perjamuan sucinya Tuhan. Iya dah. Pak siapa namanya? Kevin. Ya, kenalan dong Pak. Ya, meskipun sudah kenalan. Ya, bukan kenalan, sudah aku tahu karena biasa ketemu. Tapi baru kali ini kenal namanya Pak Kevin. Pak Kevin ini kan punya toko, punya karyawan. Saya mau tanya Pak, ketika Pak Kevin menyuruh karyawannya ke satu tempat, Pak Kevin bertanggung jawab tidak atas karyawan ini? Kalau terjadi sesuatu. Bertanggung jawab.
jawab ya. Nah, coba bayangkan kalau andai kata Pak Kevin diperintah oleh Yesus, apakah Yesus tidak bertanggung jawab terhadap Pak Kevin? Bertanggung jawab enggak? Karena Yesus yang menyuruh murid-murid, pergilah mendahului aku ke seberang. Artinya Yesus akan menyusul dia ke sana. Artinya di seberang sana mereka pasti ketemu. Apapun dalam perjalanan kita yang kita alami, itu sebenarnya ada di dalam tanggung jawabnya Tuhan. Ya kan? Sampai kita di seberang. Halo? Sampai sini bisa mengerti? Ya? Nah, Yesus bertanggung jawab terhadap murid-muridnya. Demikian juga ketika Tuhan memerintahkan sesuatu kepada kita, Tuhan juga lah yang bertanggung jawab atas hidup kita. Terlepas dari apa yang kita alami dalam perjalanan kekristenan kita, tetap ada di dalam tanggung jawabnya Tuhan. Sampai selesai. Sampai kita ada di seberang. Dan percaya Bapak Ibu, ketika Tuhan memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu dan tiba-tiba di tengah jalan kita mengalami trouble dalam hidup kita. Saya mau tanya, ada kuasa Tuhan yang menyertai kita atau enggak? Ada. Tapi kenapa seringkali kita takut? Kenapa kita takut? Karena kita kurang percaya bahwa Tuhan yang memerintahkan saya, Dia juga yang akan bertanggung jawab atas hidupku sampai selesai. Apapun dampaknya, apapun yang kita hadapi, Tuhan bertanggung jawab. Buktinya, waktu murid-murid sedang mengalami badai, Dia bertanggung jawab tidak terhadap murid-murid ini. Sebab kalau tidak mungkin Dia menghampiri murid-muridnya untuk menguatkan murid-murid. Ya atau ya. Tetapi seringkali kita ragu, saudaraku. Disinilah Tuhan mau mengajar kita satu pelajaran penting. Bahwa yang seringkali menenggelamkan kita sebenarnya bukan masalah. Tetapi karena kita tidak percaya kepada Tuhan yang memerintah kita melakukan sesuatu dalam hidup kita. Kalau kita percaya, maka kita juga percaya bahwa Tuhan akan bertanggung jawab atas hidup kita. Haleluya. Demikian juga dengan Pak Kevin. Tuhan akan bertanggung jawab atas hidupnya, atas hidup saudara. Apapun kenyataannya, Tuhan tidak akan pernah membiarkan saudara. Karena Dia yang bertanggung jawab. Dia yang sudah memilih kita. Dia juga yang akan memperlengkapi kita dengan kuasanya. Untuk kuat menanggung dan untuk bisa menyelesaikan sampai selesai. Amin. Terima kasih Pak Kevin. Tuhan Yesus memberkati. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Itulah yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita. Persoalannya begini Ibu. Seringkali waktu pertama kali kita percaya Yesus. Nah ini saudara. Waktu pertama kali kita ikut Yesus. Waktu kita berdoa. Doanya manjur enggak? Manjur ya. Begitu Tuhan tolong ya gini. Langsung plek. Ya kan? Saya juga pernah mengalami. Tetapi seiring waktu di dalam perjalanan kita mengiring Yesus Kristus, terkadang doa-doa kita dijawab apa enggak? Halo? Dijawab apa enggak? Doa-doa kita. Hah? Iya. Sabar. Waktu pertama kali kita percaya Yesus, seringkali doa kita itu cepat dijawab oleh Tuhan. Setuju? Tetapi seiring waktu dalam perjalanan hidup kita berjalan percaya kepada Yesus,
doa-doa kita segera dijawab apa enggak? Yang mengatakan ya, angkat tangannya sekali lagi. Loh. Yang katakan tidak, coba angkat tangannya. Iya. Saudara, jawabannya adalah Tuhan menjawab. Saya ini perlu luruskan. Setiap doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan, Tuhan jawab. Cuma jawaban Tuhan itu tidak seperti yang kita pahami. Betul? Seringkali kita berdoa tapi kita mau sesuai dengan konsep apa yang ada di pikiran kita. Tetapi terkadang jawaban Tuhan itu di luar dari konsep kita. Contoh, Tuhan, saya tahu Tuhan bahwa saya ini kurang sabar. Tolong Tuhan berikan saya roh kesabaran. Betul? Datang tidak roh kesabaran itu? Datang enggak? Datang saudaraku. Tapi dalam bentuk yang berbeda. Orang yang datang kita minta Tuhan berikan saya roh kesabaran. Seakan-akan kita ada, Tuhan kasih datang orang yang baik sama saya ya. Supaya enggak. Justru kesabaran itu tumbuh di tengah kesukaran. Datanglah orang yang menjengkelkan. Betul kan? Disitulah Tuhan mau tumbuhkan roh kesabaran itu pada kita. Tapi pertanyaannya, doa kita dijawab Tuhan apa enggak? Jawab. Tapi jawabannya adalah, ya saya akan bawakan kamu orang yang menjengkelkan sama kamu. Saya membawa orang yang menipu kamu. Ya kan? Supaya apa? Bertumbuh kesabaran itu. Kesabaran itu tidak simsalabim datangnya. Nah, begitu juga dengan murid-murid. Dia berpikir waktu dia berseru Tuhan, Tuhan datang berkata, diam, tenanglah. Enggak. Tapi Tuhan datang dengan cara yang berbeda. Dia tidak menundukkan badai yang ada di luar, tetapi dia menundukkan badai yang ada di dalam hatimu. Apa itu? Badai ketakutan. Makanya dia berkata, tenanglah, aku ini jangan takut. Pak, Bu, coba tepuk di sebelah kirinya, kiri kanannya. Tenang, jangan takut. Ada Yesus. Jangan coba senyum-senyum, Pak. Kasih tahu sampai kiri kananmu. Tenang, ada Yesus. Jangan takut. Haleluya. Nah, ini kata-kata powerful dibanding dengan badai. Ada begitu banyak yang terjadi. Badai diteduhkan tapi hati kita masih takut. Hati kita masih penuh dengan kekhawatiran. Hati kita masih cemas. Hati kita tidak damai. Kenapa? Persoalannya bukan masalah yang terjadi di luar. Tapi persoalan sebenarnya ada di dalam hidupmu. Ada di dalam hatimu. Dan itulah yang Tuhan mau selesaikan dalam hidup kita. Makanya dia berkata, tenanglah. Aku ini. Jangan takut. Jadi pelajaran yang kedua saudaraku. Di dalam badai Tuhan mengajarkan kita supaya kita mengaktifkan iman kita. Bukan cuma sekedar mengenal Yesus. Untuk apa kita kenal tapi kita tidak percaya sama dia. Tetapi di dalam badai itu kita bisa mengenal Tuhan. Dan Tuhan mau menumbuhkan iman kita menjadi iman yang aktif. Sekalipun Yesus tidak ada bersama dengan kita. Iman itu artinya apa? Percaya sekalipun kita belum melihat. Tapi kita percaya. Itu iman saudaraku. Haleluya. Saya ingin membawa satu perkara. Apakah Yesus sebagai Tuhan, dia pertama kalinya berjalan di atas air? Saya mau tanya. Apakah pada saat itu untuk pertama kalinya Yesus mengadakan mujizat bahwa dia bisa berjalan di atas air? Saudara,
Jauh sebelum Yesus datang ke dalam dunia ini, Tuhan sudah memperlihatkan kuasa-Nya buat kita. Sepertinya, masa bisa sih Pak? Jadi Yesus ini melakukan hal-hal yang dulu jauh sebelumnya sudah Ia lakukan. Dan Dia membuktikan kepada kita bahwa Dia adalah tetap Tuhan yang sama. Dulu, sekarang, sampai kekal. Baca di dalam Ayub pasal 9 ayat yang ke-8. Kayaknya seperti ragu ya. Tapi saya ingin buktikan bahwa sebenarnya jauh sebelumnya Yesus datang ke dalam dunia ini, Tuhan sudah berjalan di atas air. Ayub pasal 9 ayat yang ke-8. Perhatikan di sini. Yang seorang diri membentangkan langit. Siapa yang bisa membentangkan langit seorang diri? Kita aja membentangkan tenda itu butuh berapa orang? Tetapi di sini dalam Ayub berkata, yang seorang diri membentangkan langit. Berapa lebar dan luasnya langit itu? Itu menunjukkan bahwa betapa besar kuasa Allah atas alam semesta ini. Ya, perhatikan di bagian kedua. Dan Dia tidak hanya membentangkan tangannya dengan seorang diri, membentangkan langit, tetapi Dia juga melangkah di atas apa yang dikatakan? Gelombang-gelombang air, gelombang-gelombang laut. Yesus berjalan di mana? Di atas air atau di atas tanah? Jadi waktu Yesus datang kepada murid-murid berjalan di atas air dan Dia berkata, tenanglah, aku ini, sebenarnya Tuhan ingin menyatakan diri bahwa aku ini Allah. Allah yang menciptakan alam semesta ini. Akulah yang berkuasa atas alam semesta ini, termasuk badai yang sedang kamu alami. Artinya, keadaanmu, kesukaranmu, kesulitanmu tidak dapat menandingi kuasa Allah yang menyertai Bapak Ibu. Haleluya. Percaya sekarang bahwa kita punya Yesus, Tuhan yang dahsyat, yang berkuasa, karena Dialah pencipta alam semesta ini. Dengan firman-Nya, seluruh alam semesta ini dijadikan oleh karena Dia, oleh karena firman. Jadi wajar kalau Yesus bisa berjalan di atas air, karena Dia yang berkuasa. Demikian juga ketika Tuhan mau menyelesaikan badai dalam hidupmu, Tuhan berkuasa. Nah, itulah sebabnya kenapa Yesus berkata kepada mereka, tenang, aku ini. Jadi Tuhan berkata begini, fokus, sekali lagi, fokuslah kepada pribadi Tuhan Yesus Kristus. Apapun bentuk badai kesulitanmu, fokuskan hidupmu kepada pribadinya. Ya. Yang kedua, saudaraku, maksud perkataan Yesus, aku ini, di samping Dia menyatakan I am, waktu Dia mengutus Musa, aku adalah aku. Tetapi di sini Dia juga mengatakan, aku tidak dapat dibandingkan dengan apapun yang ada di dalam dunia ini, termasuk ilah-ilah lain. Hanya Dia satu-satunya. Persoalannya memang tidak semudah yang kita katakan. Makanya Yesus perlu menenangkan hati kita. Nah, persoalannya begini. Bagaimana kita bisa tenang di tengah badai? Bagaimana?
Bagaimana caranya supaya saya bisa tetap tenang ketika badai datang dalam hidup saya? Kita akan belajar di dalam Mazmur 62 ayat yang kedua dikatakan. Mazmur 62 ayat yang kedua berkata. Nah ini solusinya saudaraku. Ketika saudara sedang menghadapi apapun dalam hidup kita yang bisa membuat saudara menjadi cemas dan takut dalam hidupmu. Ini ayat harusnya menjadi pegangan hidup kita. Untuk menghadapi setiap persoalan. Dikatakan hanya dekat Allah saja. Hanya saja. Hanya artinya tidak ada cara lain. Tidak ada solusi lain. Tidak ada tindakan yang lain yang bisa kita lakukan. Kecuali satu-satunya cara untuk bisa menemukan ketenangan itu dengan mendekatkan diri kita kepada Sang Sumber. Itulah Allah, Yesus. Amin. Jadi apapun persoalan dalam hidupmu, dekatkanlah hidupmu kepada Tuhan. Jangan lari ke tempat lain. Jangan lari kepada orang pintar. Jangan lari kepada dukun-dukun. Jangan lari kepada segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Tetapi datanglah kepada Tuhan. Sebab hanya dekat Allah saja aku tenang. Artinya hanya Tuhanlah yang mampu memberikan kepada saudara dan saya ketenangan itu. Kenapa? Karena Dia adalah damai sejahtera. Dia itu ketenangan itu. Bukan cuma satu kali. Coba di ayat yang kelima. 6 ya kalau tidak salah. 6 betul. Hanya pada Allah saja 2 kali ya. Kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Yang pertama tadi di ayat yang kedua. Di sini kata harapan. Di sini keselamatan. Keselamatan dan harapan itu berjalan seiring. Karena itu Bapak. Jangan pernah menjauhkan diri kita dari Tuhan. Saya tidak tahu tahun 2025 apa yang akan terjadi. Tetapi saya banyak mendengar kabar dari teman-teman yang pengusaha. Tahun depan merupakan tahun yang berat. Tahun yang sulit. Tahun yang sebenarnya gelap. Tetapi ada harapan bagi kita semuanya. Apapun situasi di depan kita. Bahwa ada harapan di dalam Yesus Kristus. Bahwa kuasanya yang sudah banyak kita alami, sudah banyak kita kecap di tahun-tahun ini. Juga akan tetap ada menyertai kita di tahun yang akan datang. Pertolongannya juga akan kita alami. Mujizat dan kuasanya juga akan kita alami. Karena Dia yang memerintahkan kita. Berjalanlah mendahului aku ke seberang. Sebentar lagi kita akan menyeberangi tahun 2024. Masuk ke dewa. Apapun bentuk tantangannya. Bersama Yesus kita cakap menanggung banyak perkara dalam hidup kita. Ya, puji Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pelajaran yang terakhir. Di tengah badai Tuhan mau mengajarkan kita untuk bisa tetap tenang. Amin. Dan ketenangan itu hanya bisa kita temukan ketika kita datang mendekat kepada Tuhan. Hari-hari ini pastikan hidupmu sebelum memasuki tahun 2025. Mari kita semua memastikan bahwa kita semakin hari semakin mendekatkan hidup kita kepada Tuhan.
Di dalam dekatnya kita kepada Tuhan, di situ kita bisa mengenal pribadi Allah. Di situ kita bisa memiliki pengharapan. Pengharapan belum kelihatan, tapi kita imani bahwa pengharapan itu tidak akan pernah hilang dalam hidup kita. Dan masa depanmu tidak akan pernah hilang. Karena Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan pelajaran yang ketiga yang terakhir adalah di dalam badai apapun kita bisa tetap tenang. Karena ada Tuhan, janjinya ya dan amin. Amin. Sebagai ayat yang terakhir, sebagai penutup, lega. Kita baca di dalam Ibrani. Ya. Ini sebagai ayat penutup, sebagai ayat kunci juga buat kita. Ya. Di dalam Ibrani dikatakan, ya. Ibrani ya, kita baca Ibrani bagian yang terakhir, dikatakan, ada di situ berkata, marilah kita mengarahkan mata kita tertuju kepada Yesus Kristus Tuhan. Ya. Dikatakan Ibrani 12 ayat 2. Dikatakan di sini. Ya. Ibrani 12. Kita baca sama-sama ya. Kita sepakat ini ya. Bahwa sebelum kita meninggalkan tahun 2024, marilah kita terus memandang, mata kita tertuju bukan kepada masalah atau sesuatu yang akan terjadi, tapi fokuskan mata kita ini tertuju, fokus kepada Yesus Kristus. Dikatakan begini, marilah kita melakukannya. Melakukan apa? Pekerjaan kita sehari-hari. Ya. Dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Kata tertuju itu artinya memokuskan diri. Ya, fokus kepada Dia. Ya. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Ya. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Puji Tuhan. Worship leader, silakan maju. Kita akan naikkan satu pujian ini. Biarlah mata kita, badai seberat apapun yang sedang terjadi di atas hidup kita, marilah kita fokus bukan kepada badainya, tetapi kepada Yesus Kristus Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Ya, silakan. Kau
bersama-sama kita naikkan pujian ini. tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan, Sampai kapanpun sampai Tuhan, kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Sambil bangkit berdiri kita naikkan pujian ini. Oh, terima kasih Tuhan. Tengah badai, dalam kekuatan Ada kekuatan Allah yang Tuhan sediakan bagi kami. sampai kapanpun ku kan bertahan, Karena Yesus selalu menopang. Jemaat Tuhan yang naikkan pujian ini. Sekalipun ada badai yang sedang melanda hidup kami akan tetap berdiri kuat di dalam kekuatan kuasa-Mu Tuhan. Bahkan sampai kapanpun kami akan tetap bertahan karena Yesus yang menopang kami. Karena firman Tuhan yang menopang kami. Haleluya. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kami membutuhkan firman-Mu yang menopang kami. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Hamba berdoa Tuhan, satu-satunya tempat yang paling aman dalam kehidupan kami, yaitu dengan datang mendekat kepadamu Bapa. Sekalipun saat ini kami sedang menghadapi badai, kami akan tetap kuat karena kami percaya kepada setiap perkataan firman-Mu. Firman-Mu itulah yang menopang kami. Firman-Mu itulah yang memberi kami kekuatan. Bahkan firman-Mu itulah yang memberikan solusi jalan keluar untuk setiap pergumulan kami. Sampai kami dapat menyelesaikan semuanya. Kami tidak seorang diri. Karena kami imani bahwa Tuhan yang menyuruh kami. Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa di tengah badai kami boleh semakin mengenal Engkau. Di tengah badai Engkau mengajar kami supaya kami boleh mengaktifkan iman kami. Bahkan di tengah badai pun kami boleh tetap tenang. Sebab Engkaulah yang menjadi dasar hidup kami, jaminan hidup kami. Bahwa Engkaulah keselamatan dan pengharapan kami. Kuatkan hati jemaat-Mu, teguhkan mereka. Biarlah mereka tetap memandang kepada Engkau dengan mata yang terus tertuju kepadanya. Kasih karunia yang memampukan mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Saya persilahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau dahsyat, luar biasa, maha kuasa. Sudah memberkati umat-Mu di tempat ini dengan firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu ya dan amin. Berkati Surusi dan jemaat-Mu, keluarga nikah kami, anak-anak kami, sekolahnya, pelajarannya. Jauhkan dari pergaulan yang bebas, yang jahat. Beri pemuda remaja roh takut akan Engkau, sehingga mereka menjauhi kejahatan.
Berkati pekerjaan usaha sidang jemaatmu. Apapun yang mereka kerjakan, usahakan kau buat berhasil. Dan kau mengangkat mereka menjadi kepala bukan ekor. Sebentar lagi sidang jemaat Tuhan kembali ke rumah masing-masing. Kiranya pulanglah saudaraku dengan selamat berkat cinta kasih persekutuan daripada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mulai hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua.